Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita lanjutkan materi PowerPoint lagi ya, tentang animasi dan slideshow. Nah, sebelumnya kita sudah belajar juga animasi di materi sebelum ini, tapi animasi berupa transisi ya. Animasi transisi itu adalah animasi dari perpindahan slide ke slide. Jadi kalau kita contohkan lagi, kita review sedikit. Nah, ini slide 1. Nah, berpindah ke slide kedua, ada semacam soft geraknya, ada animasinya ya, seperti tirai layar turun. Nah, ini adalah transisi. Nah, itu adalah animasi juga, tapi animasi untuk slide. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah animasi untuk objek yang ada di dalam slide ya, seperti gambar ya, teks ini ya, tulisan dan lain-lainnya. Yang penting ada objek di sini, apapun itu nanti, baik grafik, gambar, wood art dan segala macam, itu kita bisa animasikan dia dengan pengaturan yang ada di PowerPoint. Nah, kemudian nanti kita akan bahas slideshow ya, bagaimana menampilkan tampilan presentasi. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang animasi, kita mulai saja dulu slideshow ini, karena ini lebih sederhana dan lebih nampak ya untuk eksperimennya langsung ya, supaya kita bisa jelas terfokusnya kemana nanti. Nah, kita mulai dulu di sini slideshow. Nah, slideshow itu ada di menu, bagian menu ribbon ini ya. Di sini ada slideshow. Nah, sebenarnya ini tidak akan detail, kita akan gunakan semuanya. Yang penting adalah pokok utamanya adalah kita menampilkan slide kita untuk bisa tayang full screen. Nah, kalau biasanya kita menekan ya tombol F5, itu cara cepatnya. Kalau coba kita tekan tombol F5 di keyboard, nah ini slide kita udah show ya, udah kita tunjukkan ya, udah langsung full fokus kepada isi slide. Nah, itu menampilkan. Nah, sebenarnya tombolnya itu atau menunya itu ada di slideshow from beginning. Nah, jadi sama saja. Jadi kalau ingin cepat, kita bisa tekan tombol F5. Jadi from beginning ini, kalau kita tekan F5 atau tekan from beginning ini, dia slide-nya langsung mulai di awal ya. Langsung mulai di start slide pertama. Jadi walaupun kita berada di posisi slide ke-6, pas kita tekan from beginning, nanti dia start di awal. Nah, kalau slide kita sedikit, mungkin nggak apa, kita urut lagi mulai dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya, kalau kita misalnya ingin menampilkan slide yang nomor 5 ini saja, nah kalau kita tekan from beginning, itu kita startnya dari awal dulu ya. Nah, jadi butuh waktu nanti untuk berpindah ke slide yang ke-6. Nah, kalau kita ingin langsung muncul ke slide yang kelima ini ya, kelima atau ke-6 ini, nah kita bisa pilih from current slide. Nah, seperti ini, from current slide. Jadi kita presentasinya enak pas kita melihat data kita yang mau ditampilkan kepada audiens. Nah, kita bisa langsung tunjuk slide di sini, kita bisa nampak navigatornya sebelah sini, ya udah langsung kita klik from current slide. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pengaturan berikutnya lah custom slideshow. Nah, ini kita lewatkan saja, ini pengaturan online. Nah, kita secara offline saja dulu custom slideshow di sini. Nah, di sini kita bisa mengcustom slide yang ingin kita tampilkan ya. Jadi kalau kita biarkan ini semuanya, di sini ada 7 slide. Nah, itu nanti dia berurut dari slide 1, 2, 3 sampai 7 selesai. Nah, kalau kita custom, misalnya slide kita ada banyak di sini, ada 40. Nah, terkadang kita ingin tampilkan yang penting-penting saja. Ya, kita pilih custom slide. Ya, custom slide. So, nah di sini kita bisa pilih klik new. Nah, kita bisa tandai, misalnya kita ingin tampil yang nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian 5 dan 6 saja. Nah, jadi ada 4 slide yang langsung kita tampilkan. Kita pilih seperti ini, kemudian kita add, kemudian oke. Nah, sini sudah ada keterangan custom show ya. Kalau kita ingin rubah namanya, misalnya di sini kita bisa rubah ya, tampil
tampil ini saja misalnya. Oke, kita klik oke, ini namanya ya. Nah, kemudian kita klik show. Nah, tadi kita atur ya 1, 2, 5, 6. Jadi ini nomor 1. Nah, ini nomor 2 slide-nya. Nah, dia langsung loncat ke slide nomor 5 dan nomor 6. Habis itu selesai. Jadi yang terima kasih nggak muncul lagi, karena kita ngaturnya di custom show. Jadi kita bisa ambil, udah kita set yang mana mau kita tampilkan ya, langsung kita pilih. Nah, ini sudah ada nama di sini, nah kita klik, udah muncul. Nah, jadi kita nggak khawatir lagi atau mempersingkat waktu, misalnya ya kita sudah atur slide mana yang ditampilkan, daripada kita tampilkan semua itu akan next, nah dia akan udah banyak memakan waktu. Oke. Nah, seperti itu, itulah slide show. Nah, pengaturan lain sebenarnya ada lagi. Nanti ini pengaturan settingan layar, ada yang dual monitor. Nah, itu mungkin sambil jalan aja nanti ya, teorinya ya, atau prakteknya nanti kita bisa sambil show aja dengan fokus, nanti itu bisa kita coba atik bagian ini. Nah, kira-kira untuk slide seperti itu, slide show. Nah, tambahan lagi, kalau kita misalnya untuk melihat slide kita atau memview slide kita, ini kan posisinya adalah seperti normal, ada kiri, ada kanan, ada layoutnya di sini, ada sebelah kiri. Nah, kalau kita ingin lihat atau memindah-mindahkan slide kita bisa pilih di bagian slide sorter. Di sini ya, di menu view, kemudian di sini ada slide sorter. Nah, sehingga tampil urutan slide kita seperti ini ya, nggak besar ya. Jadi kita bisa langsung lihat mappingnya, yang mana slide yang kita mau tampilkan ya, mau kita pindah, oh ini di definisi ini di nomor 2 ya, kita bisa langsung angkat ya, klik tahan, pindah di sini. Nah, kita bisa mau atik seperti memindahkan kertas lembaran ya. Nah, itu ya. Nah, kita bisa pindah-pindah seperti itu. Nah, kemudian di sini yang lain juga ada seperti format outline ya. Nah, sini ya, kalau kita pengen ngetik juga di sini juga bisa. Kemudian di sini ada notepads. Nah, seperti lembaran kertas di Word. Nah, kemudian juga seperti ini. Kalau kita pengen lihat preview readingnya ya, nah juga bisa. Nah, jadi kita bisa pilih di bagian view ya, view. Nah, mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk bagian ini. Kita pilih normal lagi. Nah, berikutnya kita lanjut ke animasi. Nah, animasi kita mulai dari slide awal dulu. Nah, pemilihannya adalah di bagian animation di atas sini. Nah, untuk mengaktifkan di sini animasi, di sini kan warnanya abu-abu. Nah, kita perlu mengklik objeknya dulu ya, objek mana yang perlu kita animasikan ya. Jadi teks ini adalah objek. Misalnya yang ini judul, ini nama ya. Nah, kita animasikan ini, kita pilih ini. Nanti kita bisa pilih animasi yang ada di sini ya, sebagai contoh misalnya animasinya fade ya, dan dari hilang ke timbul ya. Nah, kemudian atau kita lihat yang bagian lain, mungkin contohnya seperti ini, zoom ya, zoom. Nah, seperti itu, dari tidak muncul menjadi muncul, zoom. Nah, kemudian nama ini kita animasikan juga. Nah, misalnya fade. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang terjadi dari objek yang kita animasikan itu, ada tanda nomor 1, ada nomor 2. Jadi urutan. Jadi mana animasi yang kita berikan pertama, berarti itu yang akan nanti pertama muncul. Nah, yang kedua itu yang akan muncul yang kedua ya. Nah, kalau kita jalankan ini, kita tekan aja F5. Nah, pas kita klik, jadi menjalankannya harus diklik. Nah, muncul yang pertama tadi yang kita atur, kemudian yang kedua. Nah, bagaimana nanti supaya dia langsung jalan sesaat kita menekan slide pertama ya. Jadi pas kita mulai dia langsung muncul, tapi dia beranimasi langsung. Nah, caranya kita pilih objek ini. Nah, di atas ini ada pengaturan start on click. Nah, di bagian kiri atas ini ada start on click. Nah, kalau dia on click berarti dia aktifnya saat kita klik, itu maksudnya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, kalau kita tukar supaya dia jalan otomatis, nah kita pilih dia menjadi with previous.
Nah, sehingga dia menjadi 0, jadi tanpa kita klik. Nah, begitu juga dengan nama ini, kita pilih, dia menjadi with previous. Nah, coba kita jalankan, tekan F5. Nah, sehingga dia langsung jalan ya, bersamaan. Jadi sehingga tampilan kita beranimasi dan hidup ya teksnya ini. Nah, itu pengaturan dari animasi masuk ya. Jadi dalam kategori animasi ini ada 3 bagian, ada entrance, ada emphasis, ada exit ya. Nah, kita fokus ke entrance dulu. Jadi animasi yang ini nih untuk menampilkan atau memunculkan ya. Kalau ini memberikan dia gerak lagi, kalau ini animasi untuk keluar ya, jadi hilang. Jadi ini animasi entrance itu dari yang tidak ada menjadi ada, muncul ya. Kalau bedanya lawannya adalah exit, dari ada menjadi hilang. Nanti kita cobakan yang exit ini. Nah, itu slide pertama ya. Kita coba slide kedua. Nah, kita coba menggunakan yang dua tadi, with previous dan on click. Nah, kita berikan animasi untuk topik materi ini menjadi animasi appear. Oke. Kemudian yang appear ini, topik ini kita with previous-kan saja. Nah, biarkan dia berjalan dengan slide langsung. Nah, untuk poin-poin ini, nah itu kita perlu on click. Ya, itu seperti biasa kita pilih ini. Nah, kenapa on click? Agar nanti yang kita sampaikan itu muncul sesuai dengan yang kita ceritakan. Jadi pas kita berpresentasi nanti audiens melihatnya yang kita ceritakan ya, jadi nggak muncul semua bingung yang mana yang kita ceritakan. Jadi kita berikan dia settingan on click. Nah, di sini sudah berurut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini yang pertama muncul, pas kita klik yang kedua muncul yang ini. Nah, 3 dan seterusnya. Kita coba lihat bagian ini, kita jalankan. Nah, ini topik materi langsung muncul. Nah, kemudian ini pas kita klik pertama muncul yang ini. Nah, yang lain nggak muncul sebelum kita tekan klik. Jadi kita bisa bercerita dulu, berpresentasi, memfokuskan audiens untuk melihat atau mendengar yang kita sampaikan ini dulu. Kemudian yang kedua yang ini. Nah, muncul. Yang ketiga seterusnya. Jadi kita bisa ngatur apa yang mau kita sajikan ke audiens ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau untuk animasi dasar standar ya seperti ini ya, dia atur poin-poin yang ini kita munculkan dulu. Nah, nanti untuk mengaktifkan navigasinya adalah dengan on click ya. Nah, begitu juga dengan yang ini kita juga bisa atur. Nah, kemudian ini ada poin juga, ada 1, 2, 3. Kita pilih pengaturan seperti tadi. Nah, zoom. Nah, tapi kita aktifkan on click-nya. Oh, ini definisi lainnya kita with preview saja. Nah, kalau kita jalankan yang ini. Nah, kita klik pertama, muncul poin yang ini. Yang kedua muncul. Yang ketiga muncul seperti itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba slide yang keempat. Nah, kita coba tes yang animasi exit. Nah, kalau ini kita coba atur seperti biasa, fade saja. Kita berikan dia with previous. Ini juga langsung muncul. Nah, kita biarkan on click. Jadi tanda on click dengan with previous ada angka ya. Kalau 0 itu udah with previous. Kalau 1, 2, 3 itu sudah on click ya. Nah, kemudian untuk gambar misalnya. Nah, gambar ini sebenarnya untuk sekedar tes saja ya. Jadi nanti kita bisa atur untuk bikin slide foto, slide apa nanti atau animasi video. Kita bisa memanfaatkan yang animasi 3 ini. Ya, tapi untuk penjelasan ini kita tidak mengarah ke situ, tapi mencontohkan fungsi dari exit ini aja ya. Nah, kita coba di sini atur animasi masuknya dulu. Nah, kita ambil 2 ya, animasi masuknya seperti ini. Jadi biarkan dia masuk dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita jalankan dulu, kita jalankan bagian ini. Nah, muncul judul. Nah, muncul tulisan.
Nah, kemudian muncul gambar. Nah, gambar ini kita bisa hilangkan dia. Nah, kalau kita belum kasih animasi, dia pindah ke slide kedua. Nah, sekarang kita tambah animasi untuk yang gambar ini. Jadi caranya kalau kita mengaktifkan banyak animasi nanti, jangan kita pilih lagi yang ini, nanti dia berlaku untuk satu animasi saja untuk pilihan ini. Tapi kalau untuk animasi dalam satu objek ini bisa beberapa macam, nah kita harus memilih di bagian menu add animasi ini. Jadi setelah kita aktifkan dia yang pertama ini, untuk yang kedua ya kita harus pilih tambahkan animasi. Kita tambahkan, kita pilih dia bagian fade ya, atau ini aja swivel. Nah, kita pilih ini. Nah, sehingga dia hilang ya. Kalau kita lihat di sini ada nomornya. Jadi animasi pertama dia muncul teks ini, animasi kedua muncul gambar, animasi ketiga kita pilih exit tadi, gambarnya hilang. Nah, seperti itu pengaturannya. Kita coba jalankan. Nah, muncul judul slide ini. Kita klik pertama muncul ini, teks ini, kita klik kedua muncul gambar. Kita klik yang ketiga. Nah, gambarnya hilang. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa atur nanti skenarionya seperti apa kita mau menyajikan slide ini, ya. Mau animasi masuk, keluar, nah dan seterusnya. Jadi kita bisa atur, ya. Nah, kira-kira itu ya untuk pengaturan lainnya. Ini juga bisa kita atur lagi. Nah, jadi silakan nanti yang lain-lainnya yang belum ada pengaturan animasinya nanti di setting animasinya, karena animasi ini penting untuk mendukung agar presentasi kita menarik ya. Nah, tapi dengan catatan jangan terlalu memaksakan untuk banyak memberikan satu slide ini banyak animasi. Nanti keburu loadingnya lama ya. Kalau udah banyak animasi, kita fokus ke materi atau fokus ke desain atau untuk melihatkan yang mana. Jadi kita sesuaikan skenario kita ya, supaya kita tampil presentasi lebih baik ya. Nah, kira-kira itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Nah, silakan ini dilanjutkan untuk mengatur lagi animasi sesuai dengan selera masing-masing ya. Demikian saja untuk topik kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.